biasa kan? Nah, Miss Widya mau tanya dulu, anak-anak, adakah sukacita di hatimu? Joy! 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 Yeay! Semua bersukacita ya? Sudah bangun? Ayo anak-anak, bangun dulu. Kita akan memuji Tuhan bersama. Wah, tidak terasa sudah hari Jumat lagi. Kita akan kapel bersama-sama ya. Siapkan hatimu, tubuhmu, pikiranmu untuk datang kepada Tuhan pada hari ini. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus itu luar biasa loh. Percaya kan kepada Tuhan Yesus? Pastinya Tuhan itu sanggup melakukan semua perkara. Bahkan ketika kita merasa Tuhan udah gak bisa nih, jangan menyerah. Ada Tuhan yang akan menolong kita semuanya. Yuk, sama-sama kita memuji Tuhan. Allah sanggup. Semuanya bangkit berdiri. Sudah bersukacita semuanya ya. Nah, anak-anak, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan supaya hidup kita boleh diubahkan semakin hari semakin sempurna seperti Tuhan. Sudah ajak teman-teman untuk duduk tenang dalam sikap berdoa. Kita akan datang kepada Tuhan sebelum mendengarkan firman. Kita menyanyikan pujian Ku Datang Ya Bapa. Memandang keindahan
meskipun kami melewati masa-masa pandemi sekarang ini belum berakhir Tuhan, tetapi kami percaya kasih setia Tuhan menuntun kami setiap hari. Kami percaya penyertaan Tuhan bersama-sama dengan kami setiap waktu. Tuhan, hari ini anak-anak-Mu beribadah bersama. Kami menaikkan pujian, kami menaikkan syukur, kami menaikkan sembah dan doa kepada-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, setiap hari bawa kami lebih dekat kepada-Mu. Kami siap mendengar firman Tuhan, buka hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami mendengar firman-Mu, menjadi tanah yang subur untuk mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Halo anak-anak, selamat pagi. Ada sukacita hari ini? Amin. Amin. Nah, saat pagi hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Nah, saat pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang yang namanya ketaatan. Nah, pasti anak-anak sudah tidak asing lagi kan dengar kata taat. Nah, apa sih itu taat? Nah, taat adalah sikap kita ketika kita tunduk terhadap suatu aturan. Nah, di sekeliling kita ada banyak yang namanya aturan. Nah, ketika kita mengikuti aturan tersebut, itu kita dinamakan kita taat. Nah, saat pagi hari ini kita mau belajar dari satu tokoh di Alkitab tentang ketidaktaatan. Apa ya yang terjadi ketika hidup kita ini, ketika kita tidak taat terhadap aturan yang ada? Nah, coba tebak anak-anak, siapa ya tokoh ini kira-kira? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Kita mau belajar dari tokoh namanya Yunus. Nah, jadi Yunus ini dia mendapat panggilan dari Allah. Yunus ini mendapat tugas, mendapat pesan dari Tuhan untuk memberitakan kepada orang-orang di Niniwe. Apa yang harus diberitakan Yunus? Yaitu Yunus harus memberitakan tentang pertobatan, agar orang-orang Niniwe ini kembali dari jalan mereka yang jahat, mereka menjadi taat kepada Tuhan. Nah, namun ternyata Yunus takut, dia sangat ketakutan untuk pergi ke Niniwe. Akhirnya Yunus berpikir, kemudian dia pergi ke Tarsis, bukan ke Niniwe, karena dia merasa takut. Nah, di perjalanan ketika Yunus ada di kapal, dia pergi ke Tarsis, tiba-tiba Tuhan menurunkan angin ribut. Kemudian terjadilah badai besar. Nah, dan kapal-kapal mulai hancur di sana. Kemudian semua orang yang ada di dalam kapal, mereka merasa panik, mereka merasa ketakutan. Sampai akhirnya nahkoda kapal melihat bahwa Yunus tertidur di kapal, sangat nyenyak. Kemudian nahkoda ini datang, kemudian nahkoda ini berbicara kepada Yunus, "Hei, bagaimana kamu bisa tidur senyenyak itu di kondisi seperti ini?" Kemudian nahkoda berkata kepada Yunus, "Berdoalah kepada Tuhanmu agar Tuhanmu itu menolong kita semua." Nah, kemudian Yunus berkata untuk buang undi. Akhirnya orang-orang di kapal ini mereka membuang undi dan yang keluar adalah Yunus. Nama Yunus. Nah, kemudian Yunus dibuang ke lautan. Nah, ketika Yunus dibuang ke lautan, redalah angin ribut itu. Redalah badainya. Nah, kemudian ketika di dalam laut lepas itu, datanglah satu ikan besar yang kemudian menelan Yunus. Dan kemudian Yunus berada di perut ikan. Nah, apa ya yang dipikirkan Yunus ketika ada di perut ikan? Nah, ketika di perut ikan, Yunus ini dia berdoa kepada Tuhan. Dia menyadari ketidaktaatannya. Karena apa? Karena Tuhan perintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tapi apa yang dilakukan Yunus? Dia pergi ke Tarsis. Nah, dan di situ Yunus ini menyesali perbuatannya. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia mohon ampun atas ketidaktaatannya. Nah, kemudian ketika Yunus ini di perut ikan 3 hari 3 malam, dia terus berdoa kepada Tuhan Allah dan dia bertobat. Sampai akhirnya ikan besar ini memuntahkan Yunus ke daratan. Nah, nanti anak-anak bisa ya baca sendiri di dalam Yunus 1 ayat 1 sampai dengan 17 di Alkitab. Nah, apa ya yang bisa kita pelajari dari tokoh Yunus ini?
Nah, dari Yunus kita belajar bahwa apa? Bahwa ketaatan itu adalah hal yang terpenting. Bahwa ketaatan itu dasar hidup yang harus kita lakukan, yang harus kita biasakan. Nah, ketika Yunus tadi tidak taat, apa yang Yunus dapat? Dia ditelan ikan besar. Ya, dia ditelan ikan besar. Tapi puji Tuhannya, penyertaan Tuhan masih ada. Tuhan masih mengasihi Yunus, sehingga ketika Yunus bertobat, Tuhan membuat ikan besar itu memuntahkan Yunus ke daratan. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Ketika kita tidak taat, pasti akan ada yang namanya konsekuensi. Akan ada akibat yang kita terima, yang kita rasakan. Nah, contoh simpelnya, ketika di kondisi seperti ini, di tengah kondisi pandemi seperti ini ya, pemerintah berkata bahwa anak-anak harus ada di rumah. Anak-anak harus sering cuci tangan. Anak-anak harus jaga jarak, kemudian menjaga kesehatan. Nah, coba kita pikirkan, apa yang terjadi ketika kita tidak taat kepada aturan pemerintah ini? Pasti yang terjadi adalah kita bisa terinfeksi virus, kita bisa sakit, kemudian kita merasa badan kita tidak enak. Nah, seperti itu. Nah, itu yang didapat dari ketidaktaatan. Jadi ketaatan itu penting. Nah, contoh lain lagi, ketika nih, contoh simpelnya, ketika anak-anak tidak taat kepada orang tua di rumah. Ketika orang tua minta anak-anak untuk melakukan pekerjaan rumah, tapi anak-anak malas-malesan. Nah, terus apa yang anak-anak dapat? Nah, pasti akan mendapat kemarahan dari orang tua. Terus juga rumahnya menjadi semakin berantakan karena tidak dibereskan, karena anak-anak tidak melakukan pekerjaan rumah dengan tepat. Nah, itu tadi yang akan kita dapat ketika kita tidak taat. Dan hal yang terpenting adalah kita harus taat kepada Allah. Setiap harinya anak-anak kita mau belajar untuk kita taat pada Tuhan, untuk kita taat berdoa, untuk kita taat memuji Tuhan. Nah, dan ketika kita melakukan ketaatan itu, tentu kita akan mendapatkan upah kita. Kita akan mendapatkan sukacita yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Nah, mulai hari ini, yuk anak-anak, kita mau sama-sama belajar untuk taat. Karena ketaatan itu adalah hal yang terpenting di dalam hidup kita. Ketika kita tidak taat, kita pasti akan mendapat konsekuensi. Nah, setelah firman Tuhan saat pagi hari ini, dan kita mau sama-sama menyatukan hati kita untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Anak-anak bisa siapkan posisi yang terbaik, tangan dilipat, tutup mata, tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Saat hari ini Tuhan, kami menyadari Tuhan, kami mau minta ampun ketika seringkali di dalam hidup ini kami tidak taat Tuhan, kami seringkali nakal, kami seringkali ngeyel Tuhan. Dan saat hari ini Bapa, kami mau menyesali setiap ketidaktaatan kami. Ajari kami untuk kami menjadi anak yang taat. Ajari kami untuk kami menjadi anak yang patuh terhadap apapun yang Tuhan katakan di dalam hidup kami. Bentuk hati kami Tuhan, sempurnakan hati kami hingga kami menjadi pribadi yang taat sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Tuhan doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.